ini minus 196 derajat. Ya. Sehingga dia bisa bertahan sampai. Maintenance-nya luar biasa ya. Ya. Makanya kita punya ini, Pak. Setiap minggu kita punya. Kita punya storage N2 cair di sini. Kalau misalnya kurang kita isi lagi. Ini untuk campuran antar bagi spesies atau khusus biasanya karena kuda sendiri, ya, badak sendiri. Kita identifikasi setiap material kita identifikasi. Ada labelnya. Ada labelnya. Kalau nggak nanti ketukar, Pak. Ketukar. Spermanya masukin ke kaca. Oke. Seperti ini, Prof. Kalau sedikit mungkin bisa kita tunjukkan. Oh, ini kosong. Dan yang Mas, ini udah berisi ya? ada yang ada isi. Ada berisi. Nah, ini, Prof. Jadi ini untuk kita Oh, oke. kita taruh di dalamnya salah satunya. Oke, iya. Nah, ini, Prof. Ini salah satu contohnya. Dan di dalam itu ada kumpulan-kumpulan subyek ya? Iya. Ada spermanya, Spermanya, kemudian ada embrionya. kemudian ada sel-sel kulit. Dan kalau misalnya tadi jadi sampai kepada pengembangan stem cell juga bisa disimpan di sini. Artinya bahwa ini sudah rangkaian, sudah penuh dimiliki oleh unit kerja di sini. Iya. Kan gitu kan? Lab ART dan Biobank. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kawan-kawan pencinta alam, pencinta lingkungan. Pagi sekali kita sudah berada di fakultas atau sekolah kedokteran hewan dan biomedis IPB. Di sini kita berjumpa alhamdulillah dengan Pak Dekan dan seorang ya sudah mulai menua ya. Itu Agil. Ya saya ingin memperkenalkan diri dulu Pak Dekan. Bahwa kami ini terus terang aja selalu bergerak di depan dan mendorong hal-hal yang sifatnya kebaruan. Dan tentunya di sini sudah mulai dengan ART ya, Agil ya. Assisted Reproductive Technology. Jadi saya kira saya ingin kepada dulu izin ya. Padakan gimana? Kemajuan yang luar biasa dari ART ini tentunya bukan hanya badak ya, seluruh spesies mungkin ya. Iya. Jadi kalau untuk konservasi sebenarnya Pak Agil nih ya yang sudah konsisten ya setelah bertahun-tahun dari sejak S3 lah Pak. Iya. Ya 90-an ya Pak. Jadi konsisten memang yang susah itu kan di perguruan tinggi itu konsisten ya. Konsisten. Ketika betul. orang banyak berubah-ubah Ilmu juga berubah-ubah ya. Ada orang yang linearnya luar biasa. Salah satunya Agil. Kemudian Pak Arief Budiono, kemudian Prof. Bambang Purwantan. Iya, Jadi betul. kan ini memang orang-orang yang menggagas ART ini ya. Jadi Soal keilmuan ini. ya, jadi sebenarnya teknologinya sudah ada, kita bisa mengembangkan itu untuk tadinya kan untuk banyak kita membantu reproduksi di manusia sebenarnya Pak Gil ya, ternak ya. Ya. Jadi assisted reproduction itu sudah sesuatu yang biasa ya di human reproduction itu sudah biasa, di ternak juga sudah biasa. Iya, betul. Tetapi memasuki di bidang ranah konservasi kan di Indonesia baru kita lah yang mulai ya. Muka-muka ini memang betul bisa membantu dan support dari kementerian kan juga tinggi, sangat tinggi sekali. Ya. Artinya walaupun kita ini sebenarnya di SKHB atau dulu FKH itu sudah ada yang lab embriologi ya. Sejak dulu sudah ada. Tapi lebih mengarah ke ternak. Lebih mengarah ke ternak ya. Sekarang sudah kita kembangkan lagi karena teknologinya sudah sangat luar biasa dan lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Ya. Sehingga itu sangat memungkinkan ya digunakan untuk konservasi satwa liar karena sifat invasifnya itu sudah kecil banget gitu ya. Jauh berkurang. Kalau dulu itu kan betul-betul invasif ya. Bedah apa segala macam. Sekarang teknologinya sudah jauh berbeda. Katanya genomik ya kan. Jadi genomik ilmunya betul. Jadi sudah sesuatu yang itu lebih layak untuk diaplikasikan gitu pada saat ini karena
bisa menjamin keselamatan daripada satwa itu. Spesies. Iya, kalau dulu kan ada kekhawatiran keterlibatan manusia itu justru menyebabkan depopulasi ya. Betul. Tapi kalau sekarang kan sudah, oh ini sudah invasifnya sangat kecil sekali gitu, sehingga sangat prospektif diaplikasikan untuk tinggal di Indonesia itu. Kalau tidak ya secara sains kita sudah ketinggalan ya. Baik. Kemudian bisa saja apa yang kita miliki menjadi objek daripada apa yang mereka luar sudah kuasai. Betul. Nah, ini kan kita juga boleh ketinggal gitu. Badekan. Jadi ini ya kami sangat menyambut dengan baik. Jadi artinya kalau dulu saya kira Dr. Agil paham sekali. Dulu saya sudah mulai dengan soal liar. Sekarang bagaimana perbantuan berbagai teknologi dengan bioteknologi yang tinggi ya. Saya kadang kawan-kawan, saya ingin mencoba juga ke Dr. Agil. Akhirnya kan mengarah kepada beberapa spesies, khususnya fleksi spesies yang dilihat ya, salah satunya badak. Tapi katanya saya dengar kemarin-kemarin ini bahwa kita sudah bukan berteori mengenai ART, tapi bagaimana menerapkan, sehingga sudah ya do it ya, lakukan itu now. Gimana pandangannya Agil? Ya baik Prof. Hadi, jadi dengan kekayaan biodiversity Indonesia, kemudian spesiesnya dan kita memiliki mega biodiversity. Nah, untuk aplikasi teknologi ini memang kami mendapatkan penugasan awalnya mengembangkan ART kan untuk badak, karena waktu itu kritis sekali. Assisted reproductive technology atau teknologi reproduksi berbantu itu untuk mengurangi resiko kepunahan dari badak Sumatera yang terus turun. Tapi dalam perjalanannya ya kita bersyukur bahwa teknologi ini kolaborator kita di Jerman, mereka sudah biasa bermain pada multispesies. Sehingga pada saat bekerja dengan kita di sini di Indonesia mensupport membangun dan mengembangkan teknologi ini, kami menanyakan apakah mungkin aplikasi ini pada spesies yang lain, yang bukan hanya untuk badak. Dan ternyata kerjasama kita dengan Taman Safari itu sudah mampu kita lakukan dengan lembaga konservasi yang sudah diberikan mandat untuk bagaimana spesies satwa itu dikotak-katik dari segi bioteknya, memelihara dan mempertahankan spesies tersebut untuk bisa berkembang. Nah, itu kami mencoba teknologi ini pada harimau Sumatera, pada gajah Sumatera, kemudian pada babi rusa. Artinya sudah dari mulai karnivora, herbivora, kemudian beberapa spesies itu memungkinkan kita melakukan. Baik itu teknologi untuk koleksi spermanya, kemudian koleksi sel telurnya, dan sudah kami cobakan untuk membangun bayi tabungnya. Bayi tabung. Untuk badak sudah kami kerjakan, walaupun sampai detik ini itu belum berhasil. Jadi proses. Tapi minimal bahwa kita memahami betul bahwa teknologi ini sangat versatile, artinya bisa dikembangkan pada spesies-spesies yang berbeda. Ya, stop dulu situ ya. Kita kawan-kawan kadang-kadang emosi, ambisi untuk melakukan percepatan. Tapi saya pikir bahwa institusi sudah siap. Salah satu adalah Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, IPB University, tentunya Indonesia. Badekan. Dari sudut fungsi daripada fakultas atau sekolah ini untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini bagaimana kesiapannya Badekan? Wah, ini kalau mengenai SDM kita mungkin paling luar biasa Pak ya. Ini kalau ahli embriolog ini se-Indonesia mungkin 60% mungkin alumni kita. Alumni sekolah. Dulu namanya Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi kalau sekarang mungkin ada klinik-klinik di bayi tabung ya di untuk manusia, Pak. Untuk manusia ya. Untuk manusia ini kita untuk mahasiswa S1, S2 maupun S3 ini yang memiliki kepakaran di bidang embrio ini ya. Hampir semua klinik
bayi tabung ini di Indonesia mungkin bersumber di sini. Iya. Mungkin sekitar 60%. 60% lebih. 60% luar biasa. 10% lebih. Lebih mungkin ya. Karena scientific director dan tempat pelatihan mereka itu ada di sini. Ada di sini. Jadi memang kita secara teknis ya dalam pendidikan itu ada biologi reproduksi, ada juga anatomi perkembangan. Ya, di sini mereka inilah yang banyak melahirkan ahli-ahli di bidang reproduksi dan ini sudah diakui kepakarannya di human ya. Human ya. Ya sudah. Jadi, aplikasinya kan ke human ya. Iya, ini sudah kelahiran ke 7.000 mungkin ya. Iya, jadi sudah luar biasa. Jadi skill yang mereka peroleh ketika latihan dengan menggunakan ternak, artinya mulai animal lab ya, mungkin dari kelinci, tikus, mencit, ya kemudian berkembang ke arah ternak sapi itu ya. Nah ini ternyata sangat applicable ya ketika digunakan untuk manusia. Sangat visible. Ya, oleh karena itu kita nggak mungkin main-main dengan misalnya oosit yang hanya satu dari badak ini. Kalau tidak pakarnya ya jangan dipakai. Ada kriteria. Iya, miss-nya akan sangat besar. Oke. Jadi orang-orang yang memegang bidang ini memang kita harapkan bahwa sudah skillful ya. Artinya metodenya sudah teruji dan memiliki keberhasilannya tinggi begitu. Ini yang kita harapkan. Ya. Badakan bagaimana kaitannya dengan international networks sehingga the quality adalah terjamin kan gitu kan kita. Kalau international network sebenarnya Pak Agil dan Prof Bambang yang luar biasa. Kita dari dulu ya sudah banyak seminar tentang reproduksi, terutama di ternak dan sekarang berkembang di animal liar. Mulai dari Kanada, Amerika, kemudian Jerman ya Pak Agil ya, Jepang terus ya juga banyak. Nah sekarang juga sudah melibatkan Italia ya kayaknya. Jadi sebenarnya Italia ini ada yang sangat unik ya Pak Gil ya. Jadi mengenai ethical clearance. Ethical clearance. Bukan ethical clearance lagi, tapi tingkatnya ethical assessment. Ya, jadi setiap proses daripada proses ini akan dikawal betul. Jangan sampai itu semua faktor resiko itu muncul. Sehingga aman. Iya, sehingga bukan setiap kegiatan bisa di assessment sehingga kemungkinan terjadi side effect yang negatif itu akan menjadi kecil gitu. Ini sangat penting dan Prof Barbara ya dari Italia ya sudah 2 kali datang ya, 1 kali ya, 3 kali. Dan memang dia pakarnya di bidang ini. Alhamdulillah. Jadi tidak dengan minimal populasi ini pekerjaannya harus betul-betul harus sangat bukan main-main gitu. Ini sesuatu yang memang sudah by planning, by design, sudah di assessment bahwa ini aman gitu. Aman. Badakan kalau itu networking antara kita dengan luar, bagaimana antara luar Indonesia berbagai fakultas yang bekerja soal reproduction atau reproductive technology INER atau UGM atau ada ADRV. Iya, kita ada ADRV, ada ARHI, jadi Asosiasi Ahli Reproduksi ada. Tapi memang yang aware tentang animal endangered animal ini kita bisa misalnya yang itu fokus itu Aceh lah Bagil ya. Aceh, Sakulala gitu, concernnya ada gitu ya. Kemudian konservasi. Ya. Baik, saya izin ke Dr. Akil. Akil, banyak sekali pertanyaannya. Kalau badak nggak ada, kalau harimau nggak ada, apa sih yang kita takutkan? Toh Jawa nggak ada harimau, orang Jawa hidup saja. Dan Jawa ini gimana itu caranya ya? Harimau nggak ada, tapi masandahan masih ada, Pak. Masandahan masih ada. Jadi, Jadi di dalam ekosistem kan harus ada keseimbangan, Pak. Harus balance. Artinya rantai makanan itu kan pasti akan meliput ada karnivornya, ada herbivornya, dan ada human ya di sini. Iya, ada manusia. Ya, artinya kalau satu saat kemudian satu bagian dari spesies dalam rantai itu hilang, itu akan bencana untuk kita, untuk dunia. Gitu. Itu kan saya intervensi. Itu kan dari segi
pengetahuan, knowledge, ecological knowledge. Tetapi orang awam, mati nggak apa-apa deh. Gitu. Masih aja gitu. Gimana? Ya orang awam kan karena tidak melihat problematika dari ekosistem itu sendiri. Contohnya misalnya badak Sumatera lah, yang paling simpel. Badak Sumatera ini kan dia home range-nya tinggi, besar Pak. Home range-nya yang betina itu kan sekitar 10 km persegi sampai 20, yang jantan kan sampai 40 km. Dan dia itu kan makan daun, makan buah. Nah dia pada saat dia berjalan, dia seperti mesin seed dispersal. Mesin dispersal. Jadi biji. Dan itu akan mempercepat pertumbuhan tanaman di ekosistem itu untuk mengganti uap jadi yang Nah ini kan yang awam tidak melihat itu. Misalnya di harimau. Harimau kan prey-nya kan babi salah satunya. Nah pada saat kemudian harimaunya hilang atau karnivornya hilang, babi akan tumbuh besar, kemudian akhirnya kan akan merambah kepada pertanian. Akan merusak pertanian. Ya, ada kontrol alam ya. Nah itulah yang hal-hal yang simple, tapi awam tidak melihat bahwa ini adalah satu keseimbangan yang mau tidak mau harus terjadi. Gitu. Makanya kita mencoba untuk mencegah kepunahan satu spesies ini. Karena dalam sistem tadi, untuk keseimbangan. Akhirnya manusia juga bisa hidup secara bahagia kan? Iya. Di luar negeri kan manusia. Iya, di luar, di Amerika, di mana itu bahkan sampai sekarang ada keseimbangan antara masyarakat yang hidup di kota dengan wildlife. Wildlife sampai masuk ke kota juga mereka biasa. Ya, ini kawan-kawan sudah mulai bisa menuju kepada satu fokus bahwasanya ujungnya manusia. Jadi sekarang itu kan saya kembali ingin kepada kalian deh. Ya, karena akhirnya kan menyediakan seperangkat keras laboratorium. Dan saya mendengar sudah menyediakan satu laboratorium yang walaupun nanti sebentar lagi kita melihat kondisi laboratorium khusus tentang ART gitu. Gimana kan? Sebenarnya yang penting lagi dari ART itu biobank-nya itu Pak. Jadi jangan boleh dipisah ART biobank. Jadi assisted reproduction di belakangnya ini yang penting juga ini biobank ya. Biobank ini menyimpan material genetik tadi. Itu yang melestarikan. Iya, kita melestarikan dalam bentuk sel ini juga sesuatu yang harus dimulai ya dari bangsa ini. Kalau di negara lain itu kan seed ya, biji-bijian ya, di Swedia, di mana. Kita juga harus punya, karena kita nggak punya suhu yang ekstrim seperti di sana es permanen ya kita pakai nitrogen ya. Nah ini kan material genetik ini akan menyimpan peluang-peluang yang Pak Agil bilang itu bahwa mungkin kan suatu saat kita potong genetiknya sambung dengan yang lain sehingga bisa menghidupkan kembali. Dan ujungnya adalah barang ini akan menuju kepada manusia nantinya kan, gitu ya Pak, pedekannya? Atau hanya berhenti di sini atau kesananya? Saya kira begini Pak, jadi ini kan ilmunya ini sangat bermanfaat baik untuk individu sebagai manusia atau kita terhadap lingkungan ya. Bisa material genetik ini bisa, karena kita di sini hewan, tentu kita material genetiknya yang sudah dikoleksi itu badak ya Pak ya. Badak, gajah. Nah seperti itu. Kan ini material genetiknya itu bisa berupa sel, bisa oocyte ya Pak ya, bisa embrio, sel telur, sperma. Ya, sehingga ketika kita membutuhkan suatu saat nanti dia itu tetap survive ya, ada. Ya, kita ada semacam cadangan. Betul. Untuk masa depan. Kami mendengar dari Pak Agil itu sesuatu yang dari kemarin ya, yang kolosal ya, Kolosens itu yang akan hadir nanti di seminar kita ya di Taman Safari ya, bahwa kemungkinan melahirkan mamut itu kan bukan dari mamutnya sendiri, ternyata bisa saja material genetik mamut itu disisipkan di genetiknya gajah Asia
Sehingga sifat yang bulunya tebal, gadingnya besar, ukurannya gede itu akan muncul. Jadi mereka mulai berpikir cara yang berbeda di dalam menghidupkan satwa yang sudah punah itu dengan metode yang baru. Luar biasa. Jadi kawan-kawan semua, jadi pemahaman mengenai genetic engineering akhirnya sangat penting, dan gudangnya di sini, di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB tentunya. Saya akan ke Kang Agil ya. Jadi saya mendengar sebentar lagi 24, 25 September atau 25, 26 Oktober. Oktober. Oh, jadi next month. Dekat ya, sudah sekali. Itu ada semacam pengembangan daripada ilmu conference. Ya, melalui conference itu ada conference dan pengembangan daripada ilmu-ilmu yang sekarang lagi dipelajari oleh kawan-kawan ini. Ya. Advanced assisted reproduction. Itu advance. Gimana gue pakai istilah advance? Ya. Baik. Jadi kalau yang tadi assisted reproductive technology itu hanya memanfaatkan dari living animal yang hidup, kemudian yang mati tapi kita sudah diambil biological materialnya, disimpan tadi dengan biobanking, baik itu kulit, kemudian sel fibroblast, kemudian sperma, kemudian embrio, kemudian sampai kepada stem cell. Dengan tadi yang sebut ada kata advance yang di depan, nah itu bisa kita meng-create dari biological material yang tersimpan tersebut, itu dalam bentuk materi-materi yang kemudian akhirnya bisa menghasilkan individu baru. Individu baru. Nah, teman-teman artinya dalam hal ini misalnya example ya, untuk badak baru. Ya, badak, contoh badak, Pak. Mereka dengan tidak dengan tadinya mungkin not by purpose, Pak. Mereka menyelamatkan material biologi dari badak-badak yang mati itu disimpan dalam biobanking. Saat itu? Ya, saat itu. Pada saat badak-badak yang mati. Dan sekarang itu teman-teman di Jepang, kemudian dengan Italia, Jerman, mereka sudah bisa menghasilkan dari biological material tersebut, dari kulit tadinya, itu bisa jadi sperma dan bisa jadi sel telur. Ini luar biasa ya, percepatan teknologi ini. Iya benar. Ini luar biasa. Pak Agil tadi kemarin juga cerita ke saya. Jadi sperma dan oocyte itu bisa diproduksi dari sel mencit, Pak Agil. Dan itu sudah menghasilkan individu, dan individu itu bisa bereproduksi. Artinya itu sustainability ya. Nah, challenge seperti ini kan harus dihadapkan pada riset yang lebih lanjut. Dalam hal ini kan material yang kita punya saat ini begitu. Artinya bahwa mereka yang menyimpan dulu itu punya cita-cita kan. Iya. Pasti the next generation itu bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita simpan dulu kan. Dan ini ternyata teknologi itu sudah datang. Artinya peluang bahwa individu itu bisa lahir kembali itu kan memungkinkan gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan harapan harus diberikan tempat. Betul. Ya. Kawan-kawan, akhirnya kita dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, maka sebenarnya akan memperkecil ya kekhawatiran kita terhadap satu proses kepunahan. Tapi tentunya kita harus berkutat dengan etika dan moral. Maka saya akan kembali ke Badekan dulu sebelum ke Akil. Bagaimana the functions, ethic and moral ya. Bagi tadi ya, kalau tidak pakai itu direm, maka ya akhirnya banyak kekhawatiran. Semuanya bisa dihidupkan kembali. Iya, betul. Selama ini belum ada di human, Pak Agil ya. Ya, di human itu di teknologinya bisa, tapi secara etik itu tidak mungkin, dan itu sudah diberhentikan pada manusia. Tidak boleh. Diambil yang bagian bermanfaatnya. Jadi begini bro, misalnya suatu keluarga ya punya anak, misalnya setiap usia 4 tahun kok meninggal. Nanti diperiksa nih materi genetiknya. Ternyata dia ada kelainan genetik pada fungsional jantung, misalnya flapnya.
Nah, hal seperti ini ketika dia embrio itu sudah bisa dimanipulasi supaya nanti faktor ini nggak muncul. Diperbaiki. Jadi tidak menghidupkan yang mati, Pak, tapi memperbaiki kualitas supaya sustainability bisa ada manusia jalan. Iya, kualitas hidup. Dan ini sudah ada di manusia. Dan sudah berkembang dan berjalan di manusia. Artinya peluang untuk melahirkan manusia yang lebih berkualitas dengan mencegah kejadian penyakit yang diracuni genetically. Gitu. Jadi Kilmu dan kawan-kawan sudah mengarahkan how to develop the quality of life ya. Itu yang kita tuju ya. Sesuai dengan firman Allah kan gitu. Kalau tadi di manusia itu kan khilafah, bro. Kalau dia tidak bisa menjaga makhluk yang lain, gagal dia. Jadi bukan hanya menjaga dirinya sendiri. Tidak perlu, harimau ya tetap harus dijaga karena itu tugas kamu. Akhirnya terjawab tadi. Bagaimana tadi supaya harimau nggak hilang, badak nggak hilang, itu supaya khalifah. Kita wajib dengan ilmu dan teknologi dengan sains. Bagel badakan luar biasa. Ini bisa dilanjutkan di lab kali Pak ngobrolnya. Jadi ini saya akan tutup sebentar. Akan kita lanjutkan ke lab sehingga nanti ada lebih lanjut melihat bagaimana kesiapan dan perkembangan laboratorium tentang ART ya, gitu benar-benar. ART dan biobank, Pak. Biobank. Saya perkenalkan dulu, ini adalah Profesor Arif Budiono yang sangat mantap soal IB ya, bayi tabung. Soal bayi tabung. Ini ruangannya yang sangat canggih. Silakan Mas diceritakan. Iya, jadi kita kerja selalu di ruang. Ini semua udah steril, kita harapkan steril. Ini lebih steril lagi karena ada tekanan positif. Jadi kita bekerja di dalam mikroskop, di bawah mikroskop ini untuk mempersiapkan sel telur sperma. Nah, setelah siap nanti naik ke sini. Ini yang memang satu alatnya mahal, presisi, SDM-nya, Prof. Jadi, harus spesial. Nah, ini harus spesial karena jam terbang segala itu harus mumpuni. Ya, betul. Jadi kita siapkan. Ini termasuk yang canggih, Prof. Sebenarnya ini sangat canggih. Satu alatnya, kedua SDM-nya. Nah, yang terjadi adalah di bawah mikroskop ini kita mencoba untuk menangkap sperma. Ini ada sperma yang akan kita tusukkan langsung ke dalam sel telur. Dan spermanya sudah pilihan. Ya, pilihan. Pilihan terbaik. Ya, sperma itu kan lari bergerak. kan. Nah, itu kita gimana caranya sperma lari itu kita tangkap. Nah, itu kan ya perlu jam terbang juga ya. Tapi kita bisa. Ya. Itu semua proses yang ada di situ nanti kelihatan di sini. Ya. Nah, ini proses sperma, yang ada di mikroskop itu nanti kelihatan di sini. Ya, jadi pada saat di sini ini sperma udah masuk, kemudian kita lepas dan hanya satu, Bro. Makanya nggak perlu jantannya itu punya jutaan sperma. Pada bayi manusia asal ada spermanya saja cukup, nggak perlu. Jadi ini implementasi dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia? Dari hewan ke manusia. Tadinya dari hewan ke manusia, kemudian berkembang produksinya di manusia udah banyak. Saya ajak lagi Pak Arif balik lagi ke hewan, Pak. Gitu. Luar biasa ini. Ya. Ini tentunya atas dukungan Padekan. Iya. Pasti. Luar biasa. Padekan peranannya luar biasa ini. Kemudian tadi cerita Dok, Prof, kalau umpama sudah kita jadikan zygote namanya ya, setelah kita taruh di sini. Tadi saya cerita dari yang gede ke yang kecil ini, proses recovery-nya untuk membuat kondisi 37 dengan 6% CO2 ini perlu setengah jaman. Harus tampil lagi. Kalau dulu ditaruh situ kultur nanti dilihat diperiksa gitu di mikroskop. Nah, sekarang udah kita punya yang individu, Prof. Nah, ini lebih kecil lagi. Jadi satu ini ada 6 laci begitu. Bisa mungkin Prof bisa agak mendekat, bisa dilihat. Nah, silakan. Ini cukup segini aja, Prof. Nah, kalau dengan begini recovery rate-nya itu 5 menit dia udah kondisinya normal lagi. Normal itu 38 derajat sama 5% CO2.
buka tutup tadi. Iya, dengan begini kemudian yang luasan segini ini sudah dihitung sehingga betul, aman. Tidak perlu sampai 1 unit semua sama. Kalau saya ngamati ini, yang ini nggak terganggu, yang tetap kondisinya gitu. Tapi yang ini pengamatannya masih di luar, Pak. Nah, di ini diambil, dilihat di mikroskop. Kalau kita mau ngecek dia berkembang atau enggak, saya tetap perlu mikroskop. Ya. Nah, kalau kita bawa ke sana, suhunya kan kita 38 nih. 30-an gobios kita. Nah, maka kemudian muncul ini, Prof. Ini sekarang kameranya ada di dalam time lapse. Jadi kalau saya ngamatin embrio ini, saya nggak perlu buka-buka ke sana. Mungkin ini contohnya barangkali ya bisa. Sebentar. Ini kita tinggal klik saja, contoh saja umpama yang ada di sini, Prof, kita bisa lihat embrionya itu berkembang seperti ini. Jadi ini adalah mana time-nya, ini berapa jam perkembangannya, terus kapan dia ada pronukleus, kapan nanti dia membelah, dan ini bisa di rewind. Jadi saya nggak perlu lagi bawa ke sana. Itu membelah, Pak, itu Pak. Selnya membelah. 2 sel, 4 sel gitu. Dan ini ada di sini, bahkan saya bisa ngecek itu di sini nanti dengan gadget saya linkkan ke sana, saya bisa ngecek dari mana saja. Iya. Mobile technology. Nah, itu dia. Ini kawan-kawan sekalian, ini luar biasa. Para konservasionis, ahli lingkungan, ini kita berhadapan dengan sebenarnya dokter manusia tadinya, hewan ke manusia. Dokter hewan ke manusia, balik lagi ke hewan, Pak. Dokter hewan ke manusia, balik lagi ke hewan. Balik lagi ke hewan. Luar biasa. Ya, kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia dengan teknologi. Ya, betul. Siap. Karena kalau mama dulu kami di sapi itu kalau jantannya jelek, ya sudah diganti saja. Ya. Tapi kalau manusia kan masa ganti itu sebenarnya kan nggak bisa dong. Sekarang dengan teman-teman di konservasi sama, jantannya adanya ini, nggak ada pilihan lain. Ya sudah, kita pakai apa yang ada itu, dioptimalkan dengan teknologi. Jadi artinya ART yang digadang-gadang selama 5 tahun ini, sekarang akhirnya sudah dimiliki dan nyata. Itu yang super advance. Ya. Dan itu kita akan memberikan kemana-mana nih nanti, bukan hanya di Indonesia nih, keluar juga. Betul. Oke. Nah, ini teman-teman dari luar pun juga akan belajar di sini. Betul, karena malah melihat salah satunya mungkin waktu kita ke Dallas kemarin kita cerita adanya interspesies, Bro. Jadi gimana contohnya saja nanti badak itu lahir dari kuda, nggak mungkin kan? Ya. Tapi dengan teknologi itu bisa memungkinkan. Kita sedang otak-atik, kita sudah mencoba untuk hamster itu bisa bunting dari mencit. Nah, artinya sudah ada, sehingga memungkinkan. Iya. Dan itu surprise buat mereka. Oh, ternyata kalian sudah mengerjakan sampai situ. Gitu. Ya, jadi tadi banyak diskusi dengan Pak Dekan. Pak Dekan, gimana dengan melihat kondisi yang saya sangat takjub, sangat bangga. Ini masih bisa berkembang lagi ini sebenarnya. Ini dia. Perlu support lebih luas ya, Pak. Jadi untuk facility kita mungkin sudah ini ya, tapi maintain how to maintenance, how to develop ya kan itu kan. Dan sama keberlanjutan. Itu yang paling penting, sustainability. Makanya dengan Pak Dekan kita sekarang sedang mengerjakan kuda. Jadi kuda itu kan juga step awal ya. Jadi skill yang kita peroleh dari kuda itu akan sangat bermanfaat untuk kita maupun younger scientist ya, yang regenerasi kita gitu. Mungkin juga bukan kita yang akan mencapai final itu, mungkin anak-anak didik kita ya. Luar biasa. Dan juga pengembangan teknologi ke depan, Pak. Karena dengan yang tadi yang advanced assisted reproductive technology, nah kita juga bisa meng-create atau memproduksi sperma dan oosit dari biological material yang tersimpan sudah lama, badaknya udah nggak ada, harimau udah nggak ada, itu kan, tapi punya biological material dari kulit. Nah itu bisa kemudian kita create menjadi sperma dan sel telur baru. Jadi poin yang sangat penting, kita kan
lagi khawatir soal keanekaragaman spesies ya. turun, tetapi dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh kelompok kerja ini, Pak memungkinkan untuk sustain. Alhamdulillah. Makanya kita mengharapkan teman-teman di Amerika yang pernah memelihara badak Sumatera dari Indonesia, yang dari Riau, dari Bengkulu, dari Jambi, itu bisa kontribusi kepada meng-create genetik. Dan in the front area adalah sekolah ini, yang dulunya Fakultas Kedokteran Hewan, membanggakan. Saya pikir harus lapor ke Pak Rektor nih. Pak Rektor luar biasa. Pak Rektor supportnya luar biasa. Baik. Jadi untuk facility ini labnya yang bangun Pak Rektor, isinya hibah. Jadi Pak Rektor sangat support juga untuk kita memulai penelitian juga ya Pak Arif ya. Ada support untuk dana-dana penelitian. Baik Pak Dekan luar biasa ini, Mas Arif luar biasa ini. Kita mungkin di meja bundar lagi ngobrol sedikit ya. Sama satu lagi nanti kalau kita seperti ini dapat blastosis ya, Prof. Ternyata kita ada blastosis, ternyata resipiennya belum siap, atau tadi dapat sel, terus bagaimana nyimpennya? Kita punya biobank. Kita lihat nanti di ruang sebelah. Jadi sel-sel itu kita bisa simpan dalam minus 196 for long time. Jadi kita bisa manfaatkan. Kawan-kawan, ujungnya kita melihat koleksi biobank di ruang sebelah ya Mas. Jadi dengan teknologi lagi itu kita bekukan, karena kalau kita hanya bekukan masuk ke freezer mati. Nah, itu ada teknologi. Ini tahan berapa lama? Long life Pak. Kalau kita nggak lupa mengisinya, mengisi nitrogennya, itu harusnya aman. Bisa. Ini minus 196 derajat. Ya. Sehingga dia bisa bertahan sampai. Maintenance-nya luar biasa ya. Makanya kita punya ini Pak. Setiap minggu kita punya harus. Kita punya storage N2 cair di sini. Kalau misalnya kurang kita isi lagi. Ini untuk campuran antar bagi spesies atau khusus misalnya kuda sendiri, badak sendiri. Kita identifikasi setiap material kita identifikasi. Ada labelnya. Ada labelnya. Kalau nggak nanti ketukar Pak. Spermanya masukin ke kaca. Oke. Seperti ini Prof, kalau sedikit mungkin bisa kita tunjukkan. Oh ini kosong. Dan yang Mas ini udah berisi ya? Ada yang ada isi. Udah berisi Prof. Nah ini Prof. Jadi ini nitrogen cair. Kita taruh di dalamnya salah satunya. Iya. Nah ini Prof. Ini salah satu contohnya. Dan di dalam itu ada kumpulan-kumpulan subjek ya. Ada spermanya, kemudian ada embrionya, kemudian ada sel-sel kulit. Dan kalau misalnya tadi jadi sampai kepada pengembangan stem cell juga bisa disimpan di sini. Artinya bahwa ini sudah rangkaian sudah penuh dimiliki oleh unit kerja di sini ya. Kan gitu kan? Lab ART dan biobank. Yes. Harapannya nanti jadi pusat, insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah, kita dukung. Allah akan memberikan. Amin. Insya Allah. Para konservasinis, para yang sangat komitmen dengan lingkungan hidup, keberlanjutan umat, maka kita berada sekarang akhirnya pada satu lab yang luar biasa bersama Pak Dekan, bersama juga di sini pakarnya luar biasa dari hewan, manusia, hewan, dan ini Dr. Age yang terus menerus. Sekian puluh tahun bekerja untuk badak. Jadi Pak Dekan, mungkin bisakah memberikan sesuatu kepada umat ini bahwa ada kebanggaan yang luar biasa terpancar dari Pak Dekan. Silakan Pak. Dan ini juga bagi kami Pak ya di perguruan tinggi itu seperti dream ya. Dream come true gitu. Mestinya karena saya melihat pakarnya ada. Pakarnya siap. Pemerintah mau memfasilitasi, yayasan mau memfasilitasi itu sesuatu yang luar biasa. Bagi kemudian juga dukungan dari Pak Rektor ya, kemudian dari kementerian, terutama dari KLHK ini sangat luar biasa. Juga dari donatur. Tentu. Ya, jadi memang ini tentu capaian yang tinggi itu tentu perlu kerjasama ya Pak ya.
Tidak bisa perguruan tinggi sendiri, tidak bisa. Tetapi adalah semua yang mengharapkan bahwa ini bisa tercapai harus terlibat di dalamnya. Saya kira dari dunia pendidikan, riset, perguruan tinggi, yayasan, maupun pusat-pusat riset di luar negeri ya tentu sangat kami apresiasi bahwa mereka mau berkolaborasi ya, memfasilitasi pendidikan tinggi dalam mencapai tujuan bersama begitu kan. Ya walaupun artinya masih dalam proses, tetapi kelihatan sekali. Tapi kita sudah memulai. Melangkah itu kan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hanya konsep aja wacana terus gimana kita memulai Jadi memulai satu langkah ini sesuatu yang sangat besar bagi kami. Karena juga di dalam proses itu kan ada regenerasi tadi yang ditanyakan ya, regenerasi researcher yang kita hasilkan. Bahwa ilmu yang kita peroleh ini harus diwariskan. Capaiannya mungkin jauh di belakang, di depan kita, tetapi proses itu sudah kita mulai itu juga suatu capaian ya. Saya yakin ke depannya pasti akan sesuai dengan yang kita harapkan. Alhamdulillah. Jadi artinya ada yang Profesor Arif ini kan semacam tersesat di jalan yang benar. Iya bro. Hewan, manusia, hewan lagi. Kok bisa begitu, Bro? Saya bersyukur ya bersama di lingkungan ini termasuk Prof. Nikorda juga. Saya pikir tanpa ini semua nggak akan terjadi. Jadi kalau tadi Prof sampaikan bahwa tersesat, sebenarnya ilmu itu kan berkembang. Justru kedokteran manusia yang lebih jeli melihat potensi itu. Karena lebih berbahaya itu. Kemudian saya untuk sementara waktu diminta disewa, dipinjam. Di sana ternyata memang betul, karena di manusia itu mereka juga tidak bisa se-improve ini. Saya melakukan di hewan itu dulu waktu S3, itu akhirnya diadop di manusia. Nah setelah ini berjalan, kami ada sekitar 6 ribuan baby yang udah lahir tuh di tim kami. Nah kemudian konservasi ini kita jalankan di sini. Maka ya dengan senang hati saya seorang dokter hewan, kemudian kalau tadi tersesat ya kembali ke jalan yang benar. Tapi saya kira tetap semua itu untuk kemaslahatan. Jadi seperti Pak Dekan sampaikan tadi, kita sudah mulai. Nah, itu kata kunci yang selalu saya pegang, dan saya pikir kalau kita tidak memulai, tidak melakukan sesuatu, suatu saat kita kehabisan badak atau hewan apapun nanti akan ditanya, ngapain aja kamu selama ada di sini. Nah ini kan saya kira anak cucu kita nanti akan bertanya. Walaupun seperti tadi ada yang namanya mungkin hasilnya masih jauh, anak cucu kita tapi kita sudah memulai ya. Dan untuk advance lab yang kita punya, saya kira kita nggak kalah. Kita sudah sempat ke Jerman dan sebagainya. Saya kira kita bangga, kita bersyukur. Yang sekarang kita harapkan adalah kontinuitas, bahwa alat ini harus dioptimalkan, dipelihara, dimanfaatkan. Kontinuitas dan sustainability, terutama dari funding, Pak. Karena ini high energy, dan juga yang kalau ditanya mana hasilnya, kita sudah mulai hampir 1 tahun, embrionya belum dapat, Pak. Tapi untuk spesies yang lain sudah ada gitu. Daripada kita mulai dengan kuda, kemudian dengan mencit dan yang lain, sapi gitu. Karena untuk satwa liar ini kan terbatas, Pak, jumlahnya, dan kita hanya waktu tertentu kita bisa mengerjakan. Tapi dengan teknologi yang paling sederhana kita punya, Pak ya, ultrasound, yang tadinya tidak dikenal kan Pak Gal ya, di dalam konservasi badak di SRS. Saya masih ingat tuh Mas Dedi ya, latihan USG untuk menentukan masa subur, kemudian menentukan kebuntingan dan sebagainya. Wah itu sudah menghasilkan kelahiran berapa kali Pak? 5 kali. Sekarang tambah lagi udah. Yang terakhir 5. Pak, jadi memang berbantuan ya, assisted reproduction itu penting ya. Timing ketika kita melihat kapan dia birahi, kapan waktunya kawin, apakah sudah bunting. Dengan teknologi USG saja sudah bisa melahirkan
5 ekor Pak Agil. 5 ekor ya. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Capaian luar biasa. Iya, kemudian kemampuan menganalisa bahwa bejantannya ini ternyata tidak ada sperma dan sebagainya, sehingga kita perlu mendatangkan jantan dari Amerika dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang memang assisted ya, tidak bisa kita lihat dari luar. Oh mungkin ini, mungkin ini. Kalau semuanya mungkin, hasilnya juga mungkin. Kan ini susah kalau kita ngomong reproduksi tapi semuanya mungkin ya. Mungkin populasinya sekian, mungkin sekian. Kalau semuanya mungkin, ini susah. Gitu. Jadi memang nanti hasilnya juga itu tadi mungkin. Jadi memang presisi ya, kita sudah bicara tentang presisi ya, jadi memang harus by design, datanya benar, akurat, sehingga kita bisa menganalisa apa yang akan kita lakukan. Itu sangat penting saya kira. Ya, betul kan. Saya izin ke Om Agil. Jadi ujungnya ini kan Dr. Agil nih kawan-kawan sedang fokus kepada badak. Cula 2, cula 1. Cula 2, cula 1. Dua-duanya. Supaya ini kan kebanggaan nasional NKRI. Artinya jika kita bisa badak itu dijamin keberadaannya, maka tentunya di dunia itu goyang, bergoyang dan berterima kasih kepada Indonesia. Dan di Indonesia sudah dimulai dengan sekolah kedokteran hewan dan biomedis. Ya benar kan ya, kebanggaan kita semua Pak. Tentu. Saya sangat berterima kasih Prof. Arif, Pak Dekan, Dr. Agil, sehingga diberikan kesempatan untuk ya melihat secara nyata, bukan omong-omong lagi. Yang dulunya saya khawatir dari awal, 2 tahun lalu saya khawatir terus saja diracuni oleh Dr. Agil sampai dengan Kang Arif, akhirnya sekarang kenyataan Pak. Terima kasih atas segala penerimaan yang sangat humble dan membuat kami semua bergerak bahasa Sundanya. Sekali lagi terima kasih dan kawan-kawan semua, inilah working together. Mungkin ada tagline Pak. Tagline-nya apa? ART dan Biobank itu adalah backbone untuk konservasi. Agak keras gimana? So this is the tagline. Ya, tagline-nya adalah ART dan Biobank itu adalah backbone untuk sustainability daripada konservasi spesies. NKRI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Kita berjuang terus. Salam lestari. Alhamdulillah.